Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel Kang Mif. Oke, hari ini kita akan review satu operating system. Yang mana operating system ini insya Allah bisa bantu atau bisa jadi alternatif kalian ketika kalian capek atau memang sudah laptopnya tidak mampu untuk install Windows 11. Nah, apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Keci OS ya. Keci OS ini merupakan salah satu distro Linux yang mana banyak terkenalnya karena mulai dipakai oleh salah satu YouTuber terkenal. Ya, ini adalah PewDiePie. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu Keci OS di sini. Ini situs langsungnya. Jadi kalau kalian mau download Keci OS-nya bisa lewat sini. Nah, Keci OS ini dibagi beberapa tipe. Ada tipe untuk desktop, ya untuk laptop kalian atau PC. Nah, bisa nih. Kalian tentunya harus downloadnya yang desktop. Nah, bisa kalian downloadnya mau lewat mana aja terserah. Terus ada yang untuk handheld edition. Apa itu handheld? Ya kayak ini ada Steam Deck OLED. Terus ada Legion Go atau untuk ROG Ally gitu ya. Ya, begitu. Nah, terus cara installnya gimana? Secara install banyak sekali tutorial di YouTube, tapi secara singkatnya adalah pertama kalian download dulu ini. Misalkan langsung pilih yang link direct, terus cari Ventoy atau kalau saya pakainya Ventoy sih ya. Boleh pakai Ventoy atau pakai Rufus, silahkan download Ventoy-nya. Habis itu download Ventoy-nya, langsung install Ventoy-nya di flash disk yang kalian punya. Kalau kalian punya flash disk, nah maka install Ventoy-nya ke flash disk kalian. Habis itu pindah saja Keci OS kalian langsung ke Ventoy-nya. Begitu. Itu secara singkat itu buat bootloader-nya. Habis itu colokin, ya panjang dikit nggak apa-apa. Colokin, terus habis itu atur booting-nya, booting ke flash disk Ventoy-nya. Habis itu install, pilih desktop environment yang kalian suka. Kalau di sini saya pakainya ini pakai desktop environment GNOME ya. Oke. Terus katanya ini enteng Mas. Ini enteng Kang katanya. Oh, enteng jelas, jangan salah. Di sini saya pakai OBS untuk ngerekam. Dan kenapa saya bilang enteng? Karena ini saya install di laptop yang jadul. Oke, kita lihat spesifikasinya dulu. Pengaturan di sini. Nah, terus kita ke bawah sistem, kita buka about. Nah, ya, kalian bisa lihat model laptop saya alias tipe laptop saya yaitu laptop Toshiba Satellite C640 yang mana prosesornya masih pakai Intel Core i5 tapi generasi 2. Nah, generasi 2 ini Intel Core i5 2410M dan memang di sini RAM-nya pakai 10 GB. 8 GB sama 2 GB karena punyanya itu. Nah, terus penyimpanannya pakai SSD dan ini kalau 600 ada 600-nya karena 120 untuk SSD. Terus sisanya itu 500 GB itu dari hard disk gitu ya. Oke, terus pembahasan berikutnya. Terus gimana kalau kita mau pakai ini sebagai alternatif kerja kita misalkan. Nah, di sini ada menunya ya. Ini versi GNOME. Kalau kalian ada install Keci OS dan tampilannya beda loh. Mas, kok beda loh? Loh Kang, kok beda tampilannya sama punya sampean gitu. Nah, maka cek desktop environment-nya dulu. Kalau tempat saya ini pakai GNOME GNOME ya. Nah, terus kalau kalian mau install misalkan mau punya aplikasi pertama yang biasanya kepake di laptop manapun itu yaitu adalah untuk urusan ngetik, urusan ngolah angka atau urusan untuk presentasi, maka ketika kalian sudah terbiasa dengan Microsoft Office, maka mungkin kalau di sini kalian harus cari aplikasi alternatifnya. Contoh di sini ada WPS ya, ada WPS Writer, Spreadsheet dan WPS Presentation atau bisa juga pakai yang namanya LibreOffice ya. Dua ini rekomendasi buat kalian, tapi mungkin kalau untuk laptop lama mungkin ini WPS agak berat karena kerasa. Tapi ada alternatif lain untuk kalian yang pengen tetap pakai Microsoft Office. Caranya gimana? Install dulu Play on Linux
sama wine-nya yang dari Play on Linux. Habis itu install Office yang kalian bawa yang ekstensinya X alias ekstensi instalan dari Windows itu ya. Oke, jadi alternatif pertama kalian bisa pakai WPS Office. Nah, kita buka dulu. Nah, kalau untuk WPS Office WPS, kalau kita biasa pakai di Microsoft Office Word. Nah, kalau di WPS Office di sini yang WPS Office yang Writer ya. Ini untuk ngetik. Oh, belum buka. Wah, ya. Ini misalkan kayak gini nih. Ya, kita ngetik bisa di sini sama aja kayak kalian pakai Microsoft Office. Kayak gitu. Terus gimana kalau mau kita Excel? Excel kita bukan Excel ya, kalau di WPS kita pakainya spreadsheet, WPS spreadsheet. Misalkan kita pakai spreadsheet, new dokumen, mau rumus gimana? Ya sama dengan misalkan pakai VLOOKUP value tetap sama, lookup value, table array, column index, nah, tetap sama. Tuh. Terus untuk aplikasi ada yang error. Nah, baru kena. Nah, terus untuk yang presentasinya misalkan mau pakai WPS, ada WPS presentation. Nah, ini ya. Nah, WPS presentation ya, buka new dokumen. Habis itu, nah udah tampilannya sama kok. Kalau WPS yang kalian nggak mau ribet-ribet, maka rekomendasinya WPS, tampilannya yang pokoknya sama kayak Word. Tapi ketika pengen yang lain mungkin bisa juga pakai ini dia, LibreOffice. Oh, kok belum jalan? Apa yang saya tekan tadi? Oh, sudah. Nah, LibreOffice Community ya. Oh, salah. Ini LibreOffice Database. Jadi kalau mau pakai ini bisa pakai LibreOffice, misalkan kita mau ngetik pakai LibreOffice Writer. Oke, itu soal. Nah, ini ya, ini untuk LibreOffice. LibreOffice Writer, misalkan ngetik, nah udah gitu. Sama, fungsinya tetap sama, buat ngetik bisa pakai WPS dan juga bisa pakai LibreOffice. Oke, gitu. Terus yang paling sering ditanyakan oleh semua pengguna laptop, main gamenya gimana Mas? Oke, untuk game ini banyak sekali aplikasi yang support. Kita bisa install beberapa aplikasi, contoh seperti Heroic Game Launcher, Steam, atau emulator Dolphin, Visual Boy, DuckStation, PCSX, dan BPSP. Kalau misalkan mau main game tani Mas, bisa nggak? Game tani apa kuy? Game tani itu game yang kita ambil secara bajakan. Nah, apa mainnya pakai apa? Pakai Heroic Game Launcher. Misalkan kita buka Heroic Game Launcher kita. Lama, sabar. Nah, misalkan kalian punya game apa gitu. Nah, contoh ini ada driver parallel line, atau mungkin kita kasih tutorial ketika mau install dari awal ya. Nah, jadi kalau punya game tani, copy aja filenya, pindahin ke Linux kalian, terus add game. Ketikkan game yang kalian mau install. Misalkan kita walaupun nggak punya filenya, ini contoh saja, misalkan mau Grand Theft Auto San Andreas misalkan. Nah, jadi ini gambarnya dia akan berubah. Terus habis itu cari file yang kalian siapkan, misalkan select executable-nya ya, cari file exe dari game GTA San Andreas itu tadi. Kalau GTA San Andreas biasanya kan GTA SA. Misalkan ini ya kayak ini, misalkan ini ada di driver parallel line ya. Oh, nggak ada di sini, bukan di sini. Misalkan kita punya file ini ya, ini contohnya driver judulnya GTA, sini driver parallel line, ini buat contoh aja. Nah, ini misalkan file exe-nya. Nah, tinggal kalian klik, habis itu choose. Nah, nanti dia akan langsung ada di sini kayak ini, driver parallel line gitu.
Nah, tergantung nanti ya, kadang ada yang laptop nggak support karena memang tergantung laptopnya. Kalau laptop ini ketika saya coba sebelumnya nggak jalan ternyata. Tapi kalau waktu saya pakai Linux yang lain, contoh kayak Mini OS kemarin, waktu itu pernah saya pakai server paralel lain jalan di Mini OS. Ketika saya pakai di KC OS ternyata nggak jalan di laptop ini. Tapi kalau pakai laptop kalian yang mungkin laptopnya lebih canggih, mungkin bisa lebih jalan lagi. Nah terus mas, aplikasi editing gimana? Saya kerjanya editing nih. Nah, kalau editing video misalkan, nah banyak nih aplikasinya. Ada Kdenlive, misalkan mau rekam kegiatan atau buat live streaming, ya ada OBS tetap sama. Atau mau edit video juga yang lain bisa pakai Blender atau bisa pakai PTV, itu juga bisa. Terus gimana kalau mau edit gambar mas? Edit gambar juga ada GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Ini sama, kalau di Windows kita pakainya Photoshop, dan ini ada Inkscape. Kalau di Windows kita biasanya pakainya namanya CorelDRAW gitu ya. Jadi banyak, kalian harus cari alternatif ketika kalian nggak bisa install aplikasinya. Masih bisa install aplikasinya, tentunya itu tadi pakai Play on Linux. Oke, itu saja review kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.